Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi kami tentang penetapan dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini kami beranggotakan 4 orang, di mana saya sendiri, Manya Puspitasari, dan selanjutnya ada Ayu Wandira, Maria, dan juga Rusmaini. Di sini saya sebagai pemateri pertama langsung saja akan membahas tentang pembentukan BPUPKI. Jadi, pembentukan BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 29 Mei 1945, di mana beranggotakan 62 orang tokoh dari Indonesia di saat sidang pertama BPUPKI dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Dan di saat sidang berlangsung, ada 3 tokoh dari Indonesia yang memberikan ataupun mengajukan pendapat mereka masing-masing. Siapakah mereka? Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan juga IR Soekarno. Pada saat kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia, bangsa kita mengalami penderitaan akibat kebijakan Jepang. Di antaranya kebijakan mereka itu sangatlah kejam, seperti pelaksanaan kerja paksa, pengambilan paksa, serta perbudakan paksa. BPUPKI mengadakan sidang, 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Dan sidang kedua dari BPUPKI ini diadakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, di mana pada saat tersebut membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan sidang tidak resmi diadakan pada sidang pertama dan juga kedua, di mana tujuannya adalah untuk membuat rancangan Undang-Undang Dasar. Baiklah, selanjutnya itu ada perumusan dasar negara. Dasar negara itu merupakan dasar dari sebuah negara, di mana negara harus memiliki dasar yang kuat dan juga kokoh untuk dapat membangun sebuah negara. Ibaratkan sebuah bangunan. Bangunan yang kita bangun harus memiliki pondasi yang kuat terlebih dahulu, bukan? Untuk mendapatkan sebuah bangunan yang berdiri kokoh. Perumusan dasar negara Indonesia itu diusulkan pada sidang pertama BPUPKI, di mana diutarakan oleh para tokoh-tokoh Indonesia yang saya sebutkan tadi, Muhammad Yamin, Supomo, dan juga IR Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan yaitu 5 dasar bagi Indonesia. Yang pertama itu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Dan pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya, di mana menurutnya dasar negara Indonesia adalah persatuan yang pertama, yang kedua itu kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan juga batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Dan yang terakhir disampaikan oleh Soekarno, di mana pada tanggal 1 Juni 1945 merumuskan dasar negara, di mana dasar negara yang dirumuskan itu berbentuk yang pertama itu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wandira. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Manya Puspitasari. Langsung saja ke materi, yaitu IR Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Yang perlu teman-teman ketahui, sila itu artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Selanjutnya, pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil ini beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno, dengan anggota terdiri atas Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, MR Muhammad Yamin, Sutarjo Kator Hadikusumo, AA Marimis,
Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul yang menyangkut beberapa masalah. Masalah-masalahnya yaitu yang pertama itu golongan usul yang minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Yang kedua itu golongan usul yang mengenai dasar. Yang ketiga, golongan usul yang mengenai soal unifikasi dan federasi. Yang keempat, golongan usul mengenai bentuk negara dan kepala negara. Yang kelima, golongan usul yang mengenai warga negara. Yang keenam, golongan usul mengenai daerah. Yang ketujuh, golongan usul mengenai sosial, agama, dan negara. Kemudian yang kedelapan itu mengenai golongan usul pembelaan, dan yang kesembilan itu yang terakhir mengenai golongan usul soal keuangan. Selanjutnya setelah sidang itu dilakukan, panitia kecil mengadakan rapat kembali yang yaitu yang beranggotakan 38 anggota. Selanjutnya, setelah panitia kecil melakukan sidang, panitia kecil membentuk kembali panitia 9 yang berjumlah 9 orang yang bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Panitia 9 ini mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegasan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar. Rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Persetujuan panitia 9 ini termaksud di dalam suatu rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Mukadimah. Oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wirjasonjojo disebut Gentleman Agreement, artinya 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian setelah rapat yang cukup alot itu, disepakati rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan Mukadimah Hukum Dasar. Naskah ini memiliki banyak persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun bunyi lengkap naskah Mukadimah Hukum Dasar adalah sebagai berikut: bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya, Rusmaini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, kita akan masuk ke dalam apa itu komitmen. Jadi, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen itu adalah sebuah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Contohnya itu adalah mendahulukan sesuatu kepentingan bangsa dan negara dalam kepentingan pribadinya. Lalu, jadi komitmen ini adalah suatu para penerus dasar negara dapat diartikan sebagai sesuatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baik mungkin. Lalu, komitmen ini adalah suatu sikap memiliki, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan atau komitmen terhadap bangsa dengan mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadinya, yaitu komitmen dalam perumusan Pancasila, persatuan, kesatuan, atau nasionalisme. Jadi, selanjutnya, komitmen ini adalah merupakan suatu semangat atau tekad untuk mencapai suatu keinginan tertentu, yaitu dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Keberhasilan kemerdekaan Indonesia adalah suatu bukti cinta nasionalisme dan patriotisme para pendiri negara bangsa kepada negara Indonesia. Lalu, para pendiri negara yang merupakan suatu contoh yang nyata atas orang-orang yang memiliki semangat untuk membuat perubahan, merubah negara yang terjajah menjadi suatu negara yang merdeka. Lalu, kesetiaan tertinggi yang harus diberikan kepada negara, yaitu setiap warga negara itu harus cinta kepada tanah air, yaitu rela berkorban demi keutuhan negara kita atau NKRI.
Lalu, komitmen kebangsaan pada saat ini dapat kita wujudkan juga melalui peran kita sebagai seorang warga negara serta peran kita dalam berbagai bidang di dalam suatu masyarakat. Nah, Pancasila itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia yang religius, keadilan, majemuk, dan bersatu dan bergotong royong. Lalu, apa nilai-nilai komitmen pendiri bangsa yang terkandung di dalam sebuah Pancasila? Yang pertama adalah semangat persatuan dan kesatuan, nasionalisme dan patriotisme. Yang kedua adalah rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, lalu pantang menyerah, mengedepankan musyawarah, menghormati orang lain, tidak memaksakan pendapat, mengutamakan persatuan kesatuan bangsa, aktif dalam mencapai cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil. Selanjutnya, inilah sebuah gambaran tentang komitmen para pendiri bangsa terhadap perumusan Pancasila sebagai negara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi dari kawan saya yang ke-C, yang dimana judulnya adalah semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, yang dimana ada 2 poin. Yang pertama adalah nilai semangat pendiri negara, yang dimana adalah nilai semangat pendiri negara itu adalah yang dimana semangat hati nurani yang untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik yang memiliki semangat kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka pada saat yang kita rasakan atau kita lihat sekarang ini. Terus selanjutnya, yaitu semangat itu terbagi menjadi 2, yaitu ada semangat nasionalisme dan semangat patriotisme, yang dimana semangat nasionalisme itu adalah semangat yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara, kebangsaan, atau kekuasaan. Terus selanjutnya ada patriotisme, yang dimana patriotisme itu adalah berasal dari kata patria atau tanah air, yang dimana patria itu kemudian menjadi patriot, yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Terus ada jiwa dan semangat 45. Itu ada terdiri dari 5 poin. Yang pertama adalah poin adalah mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan semua lapisan masyarakat, perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, jiwa toleransi dan tanggung jawab. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Yang kelima, jiwa dan kebesaran jiwa kesatria dan kebebasan dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh sedikit yang ini, di mana semangat yang dimiliki para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila, maka mereka memiliki semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Contohnya seperti tokoh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Soepomo, yang kelima Ki Hajar Wahid Hasim. Terus selanjutnya poin kedua yaitu komitmen para pendiri dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, yang dimana komitmen itu adalah sikap yang diteladani oleh rasa memiliki atau memberikan perhatian serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi. Yang pertama, komitmen pribadinya adalah mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Yang kedua adalah adanya rasa memiliki bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu semangat dalam berjuang. Yang keempat, mengandung
Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita bangsa. Yang kelima, melakukan pengorbanan pribadi. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan atau pembahasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.